Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadilah Fajarah Maheda dengan NIM S1S12403. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan progres kedua dalam Red Hat Academy ini. Nah, kemarin itu kita sudah sampai pada bagaimana kemarin kan kita sudah sampai di sini. Kita mau login di local Linux system. Terus bagaimana kita mau menonaktifkan, kita mau logout dan login pada Linux pada Red Hat Academy di local Linux system. Dan sekarang kita akan lanjut pada menggunakan baris perintah. Nah, tujuan pada submateri kali ini adalah kita akan menggunakan terminal untuk menjalankan perintah. Nah, jadi pada Linux itu sebelum lahir menjadi umum pada komputer, output sistem operasi ditampilkan pada mesin TIK otomatis yang terhubung ke komputer mainframe melalui saluran telepon. Komputer modern menggunakan antarmuka teks untuk berinteraksi dengan fitur sistem. Antarmuka teks Linux secara teknis dikenal sebagai TTY, yang merupakan singkatan dari Teletype. TTY itu singkatan dari teletypewriter. Nah, jenis antarmuka ini umumnya disebut sebagai antarmuka baris perintah atau CLI, atau dalam English-nya itu Command Line Interface. Nah, kemudian Linux ini berjalan pada konsol virtual untuk memungkinkan pengguna memiliki sesi login independen. Konsol virtual ini juga disebut sebagai konsol TTY. Nah, dia ini pertama menjalankan layanan GNOME Desktop Manager atau GDM, tempat kita masuk ke sistem. Saat kita masuk ke desktop GNOME, sesi secara otomatis menempati TTY kedua. Meskipun lingkungan grafis diaktifkan, kita dapat masuk ke mesin lokal dengan menggunakan konsol teks saja. Nah, untuk menggunakan konsol teks saja, kita akan beralih ke TTY yang tidak terpakai. Misalnya kita bisa menekan Alt Ctrl F3 untuk beralih ke konsol virtual ketiga. Nah, tidak seperti sesi desktop, sesi konsol tidak mengunci dirinya sendiri setelah periode tidak aktif. Jadi, pastikan untuk menutup sesi setelah kita selesai bekerja. Nah, kita dapat menutup sesi dengan mengetik exit atau dengan menekan Ctrl D. Untuk kembali ke sesi desktop, tekan Alt Ctrl F2. Nah, atau dapat menekan Alt Ctrl F1 untuk kembali ke GDM. Alt Ctrl F1 itu balik Ctrl ketiga. Ini Alt Ctrl F2 untuk Oke. Nah, kemudian pada terminal Linux. Jadi, antarmuka baris perintah Linux merupakan salah satu fitur paling populer dari sistem operasi ini. Terus-menerus beralih antara konsol TTY akan merepotkan, jadi kita dapat menggunakan aplikasi yang meniru perilaku TTY. Aplikasi ini umumnya dikenal sebagai terminal. Konsol TTY dan aplikasi terminal sama-sama berjalan pada sistem operasi yang disebut Linux kerang. Linux Shell. Nah, sebuah shell menyediakan prompt perintah perlintasan keyboard untuk interaksi yang lebih cepat, beberapa perintah bawaan, dan sejumlah fungsi praktis untuk pemrograman atau skip shell. Sebagian besar distribusi Linux menggunakan shell bash.
Aplikasi terminal pada desktop GNOME diberi nama yang intuitif, yaitu terminal. Untuk memunculkan aplikasi terminal, klik aktivitas di bagian kiri atas desktop. Kemudian ketikan terminal, dibilang pencarian ke tekan enter. Atau setelah mengklik aktivitas, klik icon grid di panel di bagian bawah layar untuk menelusuri semua aplikasi yang terinstall dan pilih aplikasi terminal. Setelah membuka aplikasi terminal, kita akan otomatis masuk ke shell bus, tidak seperti saat beralih ke konsol TTY baru. Kita tidak perlu masuk ke aplikasi terminal karena kita telah memunculkannya dalam sesi login yang sudah ada. Nah, tugas pada terminal. Aplikasi biasanya merupakan komponen gratis tingkat tinggi yang berinteraksi dengan sistem untuk melakukan aktivitas pengguna tertentu, seperti membuat presentasi atau menjelajah internet. Di Linux, program seperti editor teks, pemutar musik, dan editor grafis berjalan di shell, bukan sebagai aplikasi grafis di desktop. Jika sistem Linux tidak memiliki antarmuka grafis, maka kita tidak dapat berinteraksi dengan aplikasi grafis, tetapi kita dapat melakukan tugas-tugas terkait sistem dengan shell. Shell Linux populer karena memungkinkan pengguna untuk melakukan konfigurasi di setiap sistem. Saat kita menggunakan shell Linux, baik di konsol atau di terminal, kita dapat memberikan komputer sebuah perintah berbeda dengan aplikasi, karena kita berinteraksi dengan perintah hanya dengan menggunakan terminal. Beberapa perintah sudah terintegrasi ke dalam shell itu sendiri, tetapi sebagian besar perintah diinstal pada sistem. Saat kita mengetik perintah, shell akan mencari perintah tersebut di sekumpulan direktori sistem. Kumpulan direktori ini dikenal sebagai sebuah direktori sistem. Jalur. Sebagai path. Ya. Beberapa perintah mengumpulkan informasi tentang pengguna atau sistem komputer itu sendiri, dan perintah lain menemukan atau bahkan memodifikasi file. Nah, ketika kita mau menjalankan perintah di terminal, Linux biasanya menjalankan perintah untuk berinteraksi dengan komputer. Nah, misalnya untuk melihat nama komputer, kita dapat membuka aplikasi pengaturan, menavigasi ke bagian tentang, dan menjauh label nama perangkat. Atau di terminal, kita hanya menggunakan hostname perintah. Kita dapat menggunakan ini, hostname. Nah, perintah ini akan mengembalikan mycomputerexample.com yang merupakan nama lengkap mesin tersebut. Nah, sebagian perintah memiliki tindakan default saat dijalankan, tetapi perintah tersebut tidak terbatas pada melakukan tindakan saja. Kita dapat menambah satu atau lebih tindakan pilihan pada suatu perintah untuk memodifikasi perilakunya. Umumnya opsi perintah dimulai dengan tanda hubung minus dan menggunakan satu huruf, atau opsi dimulai dengan dua tanda hubung dan menggunakan sebuah kata. Misalnya ini, awalnya tadi kita ketikkan hostname, kemudian kita tambahkan tanda hubung D, yang mana ini untuk menampilkan nama domain. Dan kalau kita memakai tanda hubung lalu huruf S, itu untuk menampilkan nama pendek mesin. Nah, perintah juga menerima argumen yang merupakan target dari perintah, seperti file atau objek lain yang menjadi sasaran perintah tersebut. Sebagai contoh, ID perintah ini mencetak ID pengguna yang digunakan untuk mengidentifikasi pengguna secara unik. Pada contoh berikut, kita dapat menggunakan kita dapat mengindikan ID untuk menjalankan tindakan defaultnya, yaitu mencetak informasi pengguna saat ini. Jadi, ada muncul seperti informasi pengguna. Ya. Pada contoh selanjutnya, kita dapat menggunakan ID dengan sebuah opsi tetapi tanpa argumen.
Nah, di sini kita menambahkan tanda hubung U, ID kemudian tanda hubung U, untuk hanya mencetak ID pengguna saja. Jadi nanti itu akan muncul ini 1000 sebagai ID pengguna. Nah, dan contoh yang terakhir itu kita dapat menambahkan ini tanda hubung U kemudian di Forbes untuk sebagai pengguna target untuk perintah tersebut. Nah, kan tadi tanda hubung U ini kan untuk mencetak ID. Tanda hubung U ini untuk mencetak DevOps ID pengguna yang berbeda dari contoh sebelumnya. Nah, jadi dia akan muncul 1001. Nah, suatu perintah dapat memiliki beberapa opsi dan arti dari opsi-opsi tersebut tidak dapat dipertukarkan antar perintah. Kita dapat melihat opsi untuk suatu perintah dengan menggunakan help. Ini. Kita ini untuk menampilkan pengguna yang sedang masuk ke mesin. Kemudian kita tambahkan 2 tanda hubung dan help untuk melihat opsi untuk satu perintah dengan menggunakannya. Nah, perintah selanjutnya ada perintah date. Nah, ini memberikan informasi mengenai waktu. Perbedaan utamanya adalah bahwa secara default time detect perintah N menampilkan informasi zona waktu dan apakah jam mesin disinkronkan dengan server waktu. Informasi sinkronasi ini penting karena beberapa layanan bergantung pada waktu sistem agar dapat berfungsi dengan benar. Jadi muncul waktu, hari, tanggal, bulan, jam, dan tahun. Nah, bedanya dengan time date one ini, dia akan menampilkan waktu lokal, waktu universal, waktu RTC, zona waktu, layanan. Ini berarti lebih panjang, lebih banyak informasi yang diberikan. Kemudian ada perintah passwd. Ini untuk memperbarui kata sandi pengguna. Secara default, perintah ini mengubah kata sandi pengguna saat ini, jadi dia tidak perlu menentukan nama akun sebagai argumen. Namun, pengguna dapat mengubah kata sandi untuk pengguna manapun. Dalam skenario ini, kita harus menentukan akun target sebagai argumen. Kemudian pada penyelesaian tab, dengan fitur penyelesaian tab, penyelesaian otomatis atau tab completion, kita meminta program shell untuk menyelesaikan perintah dengan menekan tombol tab. Jika kita telah mengetik cukup banyak karakter sehingga kata perintah cocok secara unik, maka shell akan menyelesaikan kata tersebut. Jika karakter yang dimasukkan tidak cocok dengan perintah unik, maka shell akan menyelesaikan sebanyak mungkin karakter yang bisa diketik dan kemudian berhenti hingga memberikan karakter tambahan. Menekan tab untuk kedua kalinya akan menampilkan kata-kata perintah yang cocok dengan pola yang diketik. Selain kita ada di sini harsh tab plus tab. Nah, mengetik harsh dan menekan tab 2 kali akan menampilkan 4 pilihan. Saat ini mengetik pilihan tambahan N dan menekan tab lagi, shell akan menyelesaikan hostname perintah tersebut. Tekan tab 2 kali, tekan tab sekali. Ini untuk kalau tekan tab 2 kali, ini tekan tab 1 kali. Nah, kemudian kita lanjut. Kita akan melakukan latihan untuk menggunakan baris perintah. Nah, kita ke Nah, karena kita mau membuat
dulu untuk mesin virtual yang dibutuhkan untuk di kelas lab ini memerlukan waktu yang lama, kita coba baca dulu untuk pelatihannya. Jadi yang pertama itu kita masuk ke shell Linux. Gunakan perintah non-interaktif untuk melihat informasi tentang sistem Linux. Mengubah kata sandi pengguna. Jadi nanti yang kita mau lakukan ada ini, 3 hal ini. Kita lihat dulu. Lama ternyata. Sebagai student pengguna. Jadi penggunanya itu student di workstation komputer tersebut buka terminal. Jadi kita masuk sebagai student workstation, open buka terminal dan dapat klik activities dan untuk membuka terminal kita ada activities. Kita ketikkan ini lab start access client. Oke. Kita lihat lagi apakah sudah selesai dibuat. Ternyata belum. Kita tunggu sampai control lab ini berhasil membuat mesin virtualnya. Jadi kita tunggu lagi satu lagi ini biar terbuka. Kita transferkan dahulu. Nah, di sini sudah selesai membuat mesin virtualnya. Jadi yang pertama itu masuk di workstation. Kita buka konsolnya. Dulu slide-nya biar lebih memudahkan kita dalam membaca instruksi. Nah, pertama kan kita masuk sebagai student. Nah, kita masukkan password. Nah, dapat membuka terminal dengan mengklik activities lalu terminal. Ternyata di sini bisa juga melalui ini terminal, kita klik. Nah, pada baris perintah gunakan lab perintah berikut untuk mempersiapkan sistem untuk latihan untuk semua sumber daya yang dibutuhkan tersedia. Kita lab, kemudian start access CLE. Nah, sudah berhasil, sukses untuk kita cek dan kita update. Nah, kemudian pada instruksi yang pertama kita mau melihat informasi tentang sesi login kita. Dapat menggunakan perintah who. Dapat dilihat di sini bahwasanya sesi login student. Nah, pada jam sekarang ini. Jadi login yang baru saja dilakukan muncul riwayatnya. Kemudian kita mau melihat tanggal, waktu, dan zona waktu saat ini. Jadi kita bisa mengetik time date JTL. Ternyata JTL tadi saya salah baca. Nah, akan menghasilkan untuk waktu lokal itu sekarang pukul hari Kamis pukul 4.33 waktu Indonesia Barat. Universal Time sekarang jam 9.33. Kemudian RTC Time sekarang jam 9.33. Dan time zone ini pakai Amerika, New York.
Nah, ini akan menampilkan informasi yang kita perintahkan. Kemudian kita mau melihat nama mesin. Dapat menggunakan hostname. Nah, bahasanya yang kita gunakan adalah workstation.lab.example.com. Nah, kita mau tinjau informasi tentang sistem operasi, kernel, dan perangkat keras. Maka kita gunakan fitur penyelesaian otomatis tab completion untuk menjalankan hostname.ctl perintah. Pertama, kita ketik host n lalu tekan tab. Shell akan melengkapi hostname perintah. Host n. Salah, kita harus host and tab. Lalu kita pakai host name tab. Oh, gitu. Kemudian kita perintah hostname tab. CTL nanti akan menampilkan kalau kita ketik host n kemudian kita tab itu akan menampilkan perintah lengkapnya. Nah, kemudian kita enter. Kalau hostname CTL ini akan menampilkan seluruh informasi. Sebagian besar informasi sama dengan informasi yang ditampilkan di bagian tentang pada panel kontrol GNOME. Nah, pada kontrol virtual ketiga masuk sebagai operator 2. Kita masuk sebagai operator 2 user dan gunakan Red Hat sebagai kata sandi. Baru kata sandi pengguna menjadi RH10. Kita coba beralih dengan Alt Control F3. Mana ini? Alt Control F3. Nah, di sini kita sudah beralih ke konsol virtual ketiga, masuk sebagai operator kenapa dia bisa terketik ini? Kok nggak bisa ya ini? Aduh. Oke, kita akan masuk sebagai pengguna operator 2.
Passwordnya itu red hat. Operator workstation. Di sini kita mau memperbarui kata sandi. Jadi kita pakai passwd tanda hubung 2 how. Ini kita gunakan untuk periksa passwd bantuan, lalu opsi help untuk mencetak informasi tentang perintah itu sendiri. Perbarui operator 2 kata sandi menjadi R. Nah, kita mau perbarui passwordnya. Password. Changing password. Kita ganti dengan RH104.CLI. Kita enter. Nah, password error. Aduh. Manipulation error. Token manipulation error coba. Password RH104.CLI. Aduh. Kenapa ya ini? Kan password. Oke. Kita mau ganti dengan RH104.CLI. Enter. Kita ulangi password. Kita masukkan dulu kata sandi saat ini itu apa ya? Error. Kita masukkan kembali password saat ini tuh red hat. Nah, ini passwordnya kita ganti jadi RH104.CLI. Kita ulangi RH104.CLI. Nah, ini semua passwordnya, tokennya itu autentikasi berhasil diperbarui. Nah, uji kata sandi baru dengan menutup sesi dan masuk kembali. Oke, kita exit. Nah, kita masuk kembali sebagai operator 2, kemudian login sebagai RH104.CLI. Kita sudah berhasil masuk sebagai operator 2 dengan kata sandi berbeda. Nah, kemudian kita tutup sesi kontrol virtual dan kembali ke sesi desktop.
Kita exit. Nah, kembali ke sesi desktop dengan Alt Ctrl F2. Alt Ctrl F2. Alt Ctrl F2. Nah, kita sudah kembali di sesi desktop. Lab finish access CLP. Nah, kita sudah selesai menyelesaikan untuk untuk menggunakan baris perintah. Kita lanjutkan. Nah, selanjutnya kita mau mengakses sistem Linux. Jadi, hasil dari praktik ini, kita akan gunakan kontrol virtual dan konsol kokpit untuk memperbarui kata sandi. Nah, periksa status pencatat waktu mesin. Kita lanjutkan praktikumnya. Gimana ya keluarnya ini ya? Kita keluar dulu. Nah, kita kembali membuka terminal kita. Lalu kita left start axis review. Nah, dari skenario ini kita memiliki beberapa akun di komputer. Kita memperbarui kata sandi untuk setiap akun tersebut dengan beralih ke akun tersebut terlebih dahulu. Kita mau ke kontrol virtual keempat untuk memperbarui developer 1 dengan mengganti kata sandi baru. Kontrol Alt Kontrol Alt Kontrol F4. Nah, di sini kita login sebagai developer 1. Enter. Passwordnya itu yang awalnya adalah lab2rh. lab2rh1041. Salah. Kita masuk sebagai developer 1. Kata sandinya itu lab2rh1041. Developer 1. Passwordnya itu lab2rh1041.
Oh, salah. Kita masuk itu developer 1 dan kata sandingnya itu Red Hat. Nah, habis itu kita mau tinjau password informasi bantuan perintah. Kita gunakan passwd, kemudian help untuk melihat mencetak informasi tentang perintah dan opsi yang dapat digunakan untuk mengubah hasil perintah. Nah, kita akan memperbarui developer 1 dengan kata sandi baru. Caranya itu sama seperti sebelumnya. Jadi kita ketik passwd, kemudian kata sandi sebelumnya itu Red Hat. Kita ganti jadi lab2rh1041. Kita ulangi, lab2rh1041. Nah, ini kita sudah berhasil membuat kata sandinya, mengubah kata sandinya. Kemudian kita uji lagi kata sandinya dengan login sebagai developer 1. Kemudian kata sandinya itu lab2rh1041. Kok salah? Developer 1 lab2rh1041. Nah, itu sudah berhasil mengubah kata sandi untuk di konsol virtual keempat. Kita kembali ke desktop. F2. Nah, kemudian pada konsol kokpit perbarui developer 2. Kita tutup dulu ini. Activities, kita buka activities. Kemudian kita pilih Firefox. Kita ke https localhost 9090. Nah, kita akan login sebagai developer 2. Kemudian passwordnya itu Red Hat. Nah, di panel sebelah kiri, klik akun. Mana akun? Sebelah kiri. Ini. Klik akun developer 2. Ini. Account. Kemudian kita developer 2. Kita set password. Kemudian kata sandi lama itu Red Hat dan kata sandi barunya itu
lab 2 RH 1042. Oh ini, kita ulangi, lab 2 RH 1042. Kita keluar dari konsol kokpit dengan mengklik sesi di pojok kanan atas. Kita keluar, kita logout. Kita cek, kita uji kata sandinya dengan kembali login. Developer 2, kata sandinya lab 2 RH 1042. Nah, kita sudah berhasil masuk ke sebagai developer 2. Kemudian kita keluar lagi dari kokpit. Lalu kita tutup jendela Firefox. Nah, kemudian yang ketiga, kita mau memastikan jam waktu mesin disinkronkan dengan waktu server. Kita buka terminal, kita ketik date. Nah, informasi yang diberikan oleh date tersebut tidak cukup untuk menentukan apakah jam sistem telah disinkronkan dengan server waktu. Maka kita periksa pada jam sistem dengan menggunakan time date ctl. Nah, output ini merupakan bahwa jam sistem telah disinkronkan dengan server waktu. Nah, kita coba lab kita akan coba untuk lab grade access review. Nah, ini kita menggunakan ini untuk menilai praktikum-praktikum yang sudah kita lakukan. Nah, jadi kita sudah melakukan pas mengganti password developer 1 dan mengganti password untuk developer 2. Nah, kita coba kita menyelesaikan praktek ini dengan lab finish access review. Nah, lab grade, lab access, lab finish access review. Gimana nih?
Kita coba masuk kembali di workstation, buka kembali konsolnya. Kita sudah login sebagai student, kemudian kita lab finish access view. Let create access view. Let's finish access view. Finish. Memang sudah sampai di sini access review. Kita sudah sampai di sini praktek kita. Ya, kita sudah sampai di access Linux system. Oke. Saya rasa cukup sampai di sini progres kedua saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.